6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi sehat. Kita bisa beribadah kembali di tempat ini, itu suatu sukacita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih, kebaikan, anugerahnya yang sudah dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita percaya kalau kita masih ada, itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengagumi Dia. Naikkan segala syukurmu, mazmur yang terbaik, puji-pujian, tarian, sorak-sorai sukacita di hadapan tahta Anak Domba. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu.
Indah rencana Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari kita nantikan mukjizatnya, kuasanya terjadi dalam hidup kita. Nyatakan kuasa untuk kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami menanti-nantikan Kau bekerja atas hidup kami, Yesus. Melukis cakrawala
selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah merencanakan kehidupan kami dari semula. Bahkan kalau kami terus boleh menerima banyak kebaikan dari Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kami. Karena semua itu baik buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, bahwa kami terus untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan semua karya tangan-Mu Tuhan, ku tersanjung Yesus. Terima kasih. Yes. Karena semua yang baik itu dari Tuhan. Dalam hidup itulah karya-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Raja pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk dimuliakan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk diagungkan.
Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Engkau satu-satunya pribadi yang berhak atas hidup kami. Karena Engkau yang telah menebus kami lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Lewat nyawa-Mu Engkau sudah tebus kami. Hidup kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Percayakan hidup kami, persembahkan hidup kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau ada bersama dengan kami. Kau terus bekerja, memulihkan kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kau yang menguatkan setiap umat-Mu untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi, kami percaya Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, bukakan isi hati-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, teritorial, daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita tetap bisa merayakan ibadah minggu. Kita tetap bisa beribadah menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, membawa hati yang menyembah, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk mengalami Tuhan, saya percaya ibadah kita itu menjadi sejarah baru dalam hidup kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, percayalah hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kenapa orang tidak pernah berubah hidupnya, saudara? Karena dia belum mengalami kasih Tuhan. Dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Hukum tidak pernah bisa mengubah manusia. Peraturan tidak pernah bisa mengubah manusia. Tetapi kasih Tuhan itulah yang mengubahkan kita. Karena itu minta setiap hari hati yang rindu mengalami Tuhan. Hati yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nantikan Dia. Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud menyadari bahwa sebenarnya tanpa Tuhan hidup kita ini sebenarnya hanyalah sebuah kesia-siaan. Tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berserah dengan Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang terbaik bagi kita. Tuhan akan membukakan bagi kita apa yang menjadi rencana dan kehendaknya bagi kita. Tuhan akan berikan kita hikmat untuk kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan, kesulitan yang sedang terjadi. Sehingga hidup kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan ingin kita hidup dalam berkemenangan. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat hidup kita orang dunia bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang mengendalikan sejarah dunia, yang mengendalikan segala jagat raya ini. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dan Dia yang memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya iblis selalu memberikan distraction. Distraction itu mengalih perhatian. Ada banyak hal yang mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Iblis selalu kasih iming-iming yang palsu, saudara.
Sehingga Tuhan itu tidak lagi pribadi yang mempesona hati kita. Sehingga kita mulai lebih percaya kepada sesuatu melebihi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita gak bisa mengalami kuasa Tuhan. Supaya kita tidak bisa mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Dan ujung-ujungnya membuat kita kecewa sama Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, hari-hari ke depan ini, buang semua hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Pikiran-pikiran yang tidak benar, keinginan-keinginan yang tidak benar, hobi-hobi yang tidak benar, yang menghalangi hidup kita untuk lebih mengalami Tuhan. Tinggalkan semuanya itu. Ada hal yang jauh lebih berharga dari semuanya itu, saudara. Setelah panjang bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengatur ritme hidup, saudara. Irama hidup kita. Supaya irama hidup ini tertata. Supaya irama hidup kita ini bisa serasi. Sehingga semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu kita bisa raih, saudara. Saya percaya ketika Tuhan ciptakan kita, tidak ada satupun rencana Tuhan yang biasa dalam hidup kita, saudara. Tidak. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius, saudara, 1 Timotius 6 kalau saya tidak salah, dikatakan bahwa kita ini adalah man of God, manusia Allah. Man of God. Artinya apa? Potensi-potensi Allah itu sebenarnya ada dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadari siapa hidup kita, saudara. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita nggak tahu siapa hidup kita dan potensi apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sibuk fokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Itu yang membuat kita berputar-putar dan akhirnya kita capek, saudara. Kita kecewa, saudara. Mari kita keluar dari zona itu. Mari kita keluar. Lihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena apa? Tantangan hidup ke depan bukanlah tantangan yang mudah, saudara. Tidak. Semakin hari akan semakin sulit, saudara. Semakin sulit. Kalau saudara tidak berseru dengan Tuhan, cepat atau lambat, engkau akan mengalami yang namanya suam-suam kuku. Ketika engkau sudah mulai mengalami suam-suam kuku, maka cepat atau lambat, engkau akan mengalami kekecewaan. Ketika engkau sudah mengalami kekecewaan, engkau mulai tawar hati. Ketika engkau mulai tawar hati, engkau tidak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi ketika kita berseru dengan Tuhan, setiap kesulitan itu menjadi berkat bagi kita. Karena apa? Di dalam setiap kesulitan kita bisa mengalami mujizat. Di dalam setiap kesulitan kita bisa melihat mujizat demi mujizat dalam Tuhan. Kenapa mujizat? Karena secara kekuatan kita gak mampu melaluinya. Tetapi kita bisa melihat Tuhan bekerja di luar kemampuan kita. Dan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Mari saudaraku, pagi hari ini kita bicara tentang irama hidup yang serasi. Irama hidup yang serasi. Saya mau ngajak kita membaca dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Nanti dilanjutkan dengan ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 11. Kalau tidak keberatan karena cuma 3 ayat. Dengan keras kita baca bersama-sama sampai telinga kita mendengar, otak kita merekam, dan itu masuk ke alam tidak sadar kita. Ketika itu sudah masuk ke dalam alam tidak sadar kita, suatu saat firman itu akan menuntun setiap perjalanan hidup kita, saudara. Ayat 1, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia
memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Ada irama yang harus kita ikuti di dalam hidup ini. Indahnya sebuah musik karena dia punya irama, betul? Betul saudara? Semahal apapun alat musik, mungkin sampai ratusan juta miliaran, kalau orang tidak bisa memainkan irama dari musik itu, maka alat musik itu tidak bernilai, gak bisa dinikmati. Begitu juga dengan hidup kita. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, sesempurna apapun kita, kalau kita tidak bisa memainkan irama hidup ini dengan benar, dengan serasi, maka hidup kita ini tidak punya nilai, saudara. Hidup kita ini cuma sekedar pelengkap yang ada di dunia ini, tapi tidak punya manfaat apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Makanya jangan heran saudara melihat ada banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi dia tidak bisa mengatur irama hidup dengan benar. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hidupnya hanya sekedar batu sandungan. Apa sih arti irama itu, saudara? Kalau saudara nanti belajar, lihat arti irama saudara di Google. Lebih kurang irama itu seperti ini, saudara. Suatu pola dari suara dan gerakan. Drum ini tidak ada kuncinya. Tapi setiap ketukan itu punya irama yang benar, itu bisa membuat kita menikmatinya. Tapi kalau dia asal pukul seperti anak saya Jose mukul, jadi berisik. Betul gak saudara? Hidup kita juga gitu. Kalau kita asal bergerak, asal melakukan aktivitas tanpa punya irama yang jelas, hidup kita jadi berisik bagi orang lain, saudara. Berisik bagi anak-anakmu. Opo karapeki. Kita harus punya irama. Jadi irama itu adalah pola. Pola itu apa ya? Pola dari suara atau gerakan yang bersifat, ini saudara, teratur dan berulang. Bukankah kehidupan kita ini merupakan berulang, saudara? Coba lihat hari-harimu. Pagi ngapain, saudara? Bangun. Habis bangun ngapain? Ada yang ibadah harian, ada yang tidak, ada yang doa, ada yang tidak. Habis itu ngapain lagi? Ya, ada yang langsung sarapan, ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang... Dan itu setiap hari berulang kita lakukan, betul nggak? Berulang. Kalau tidak teratur, saudara, jadi kacau. Contoh, saudara biasanya makan jam 7 pagi. Tiba-tiba saudara makan jam 12 siang. Kacau nggak saudara? Kacau. Kalau saudara teruskan, bisa sakit mah. Jadi irama itu adalah pola. Catat pola. Pola dulu yang harus kita catat. Yang kedua bersifat teratur dan berulang. Itu irama. Jadi irama kehidupan apa? Sebuah pola kehidupan yang teratur dan berulang. Pertanyaannya, sudahkah kita punya pola kehidupan yang teratur dan berulang? Ada orang yang gak mau hidupnya teratur, saudara. Sakarape dewi, saudara. Sakarape dewi. Dan biasanya orang-orang kayak gini akan berputar-putar, saudara, hidupnya. Kalau saudara perhatikan orang-orang hebat, saudara, di dunia. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi berkat, saudara.
Mereka punya pola hidup itu yang tertata. Saya pernah, seorang motivator bilang gini, hampir semua orang-orang hebat itu bangun jam 4 pagi. Gak ada bangun jam 7, jam 8 itu gak ada saudara. Gak ada. Jam 4 bangun dan habis itu apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang langsung megang handphone, dia bilang. Dia lihat jadwalnya hari ini apa. Ya biasanya mereka bangun pagi meditasi. Kalau kita ya ibadah harian saat teduh. Mereka meditasi. Mempersiapkan diri. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mandi, makan. Dan mulai melihat perencanaan hidup mereka. Sepanjang hari ini mereka punya target saudara. Nanti mau tidur mereka mencatat target hidup mereka. Apa yang mau mereka kerjakan besok. Itu berulang mereka lakukan. Ketika itu menjadi pola dan berulang, itu menjadi kebiasaan dan karakter. Itulah yang membawa mereka jadi orang sukses. Memang gak mudah saudara. Saya pernah membuat schedule hidup saudara. Setiap malam saya catat apa yang saya lakukan sepanjang hari ini. Apa yang rencana saya yang gagal. Terus apa kelemahan saya. Itu pun ya cuman bertahan paling lama 2 minggu saudara. 2 minggu. Setelah itu kita pikir ya sudah ada di otak. Betul gak saudara? Tapi begitu kita bilang ada di otak, kita lakukan gak besok? Gak kita lakukan. Kita gak mau kehidupan yang teratur. Memang gini saudara, dosa telah membuat hidup kita menjadi liar. Dosa telah membuat hidup kita gak mau tunduk kepada Tuhan. Sehingga kita gak mau tunduk kepada aturan. Makanya ada istilah peraturan itu dibuat untuk apa saudara? Dilanggar. Bukankah itu yang selalu kita lakukan? Peraturan kita buat untuk dilanggar. Janji kita buat untuk diapain? Dilanggar. Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita ini terpola. Anak-anak muda, mumpung kau masih muda. Saya hari-hari ini memuridkan anak-anak remaja saudara. Saya ajari mereka bagaimana menata pola hidup mereka saudara. Ya tapi orang tua harus bantu kita dong. Kita berjuang ingin anak saudara itu punya pola hidup yang benar. Tetapi orang tua sakarape dewe ya gak bisa saudara. Mereka bilang papa mamaku aja sakarape dewe kok Kak Fri ngurusin kita sih pingin tertata ya repot. Akhirnya jaka sembung naik ojek. Kagak nyambung Jack. Jadi ketika di depan kita ya baik-baik aja. Gimana hidupmu baik-baik aja. Padahal dia sungkan. Bukan karena lahir dari hati. Kalau saudara ingin melihat hidup yang berkualitas. Supaya kita bisa melihat apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar. Punya irama hidup yang teratur. Pola hidup yang teratur dan terarah. Saudara. Pentingnya irama yang serasi dan teratur dalam hidup kita. Penting sekali. Penting. Kenapa sih sekolah itu dibuat sedemikian ketatnya saudara? Kalau kita tidak masa pandemi ingat. Sekolah itu masuk jam berapa saudara? Jam 7. Habis itu ada upacara. Habis itu ada apa saudara? Belajar 1 mata pelajaran atau 2. Istirahat 15 menit, belajar lagi. Terus apa lagi saudara? Mungkin ada lagi istirahat, belajar lagi, pulang. Sesudah pulang dia dikasih lagi tugas saudara. Supaya apa? Sebenarnya semuanya itu menata supaya irama hidup kita ini teratur saudara. Teratur. Karena tanpa irama yang teratur itu, kita nggak bisa menemukan potensi terbaik dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa menemukan potensi yang terbaik dalam hidup kita, maka rasanya sulit bagi kita untuk menjadi berkat. Saya sudah punya pola irama yang saya lakukan bertahun-tahun saudara. Jam 4 pagi bangun, habis bangun saya berdoa lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam saudara. Setelah saya berdoa, saya
begitu bangun, saya langsung kirim ibadah harian dulu. Kirim ibadah harian, habis kirim ibadah harian saya berdoa 1 jam sampai 1,5 jam. Setelah saya berdoa, saya ibadah harian sendiri. Setelah saya ibadah harian, saya kirim renungan Truth. Habis setelah kirim ibadah renungan Truth, saya kirim khotbah 1 menit. Setelah saya kirim khotbah 1 menit, saya serapan. Setelah saya serapan, saya ngantar istri kerja sama ngantar anak sekolah, saudara. Pulang dari sana, saya persiapkan diri untuk belajar lagi, mempersiapkan apa yang harus. Itu punya pola sampai nanti tidur jam 11, jam 12 malam. Tadi malam saya tidur sampai jam 12:30, saudara. 12:30 tidur, jam 4 sudah bangun lagi. Jadi hidup itu punya pola, saudara. Punyakah kita pola hidup yang teratur? Apabila kehidupan kita berlangsung tanpa irama yang serasi, maka kehidupan kita tidak lebih dari sekedar suatu kegiatan tanpa makna. Seperti yang saya katakan minggu lalu, saudara, tidak ada orang yang tidak sibuk. Betul? Semua orang pasti sibuk. Pertanyaannya, saudara sibuk untuk hal yang penting atau yang tidak penting? Tidak ada orang yang tidak sibuk. Tidak ada. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak kita menata prioritas hidup kita yang benar sehingga sibuk kita itu untuk hal-hal yang penting? Nanti apa hal-hal yang penting? Di dalam khotbah itu tadi tentang kekekalan, saudara. Apakah yang saudara lakukan dalam hidup ini hanya untuk bagaimana urusan makan, minum, pakai? Atau kita membangun kehidupan kita untuk persiapan kepada kekekalan? Berapa persen hidup saudara persiapan untuk kekekalan? Namun apabila hidup kita ditata berdasarkan suatu irama yang teratur dan serasi, maka hidup kita tidak lagi akan merasa membosankan maupun hampa. Kenapa kita merasa hidup ini hampa? Kenapa kita merasa hidup ini membosankan? Karena kita nggak punya target. Walaupun kita punya target, kita nggak punya progres untuk mencapai target itu, saudara. Target cuma sekedar di catatan, tapi kita nggak berjuang untuk mencapai target itu. Coba lihat ya. Orang kalau punya target dan dia berjuang untuk target itu, dia akan seperti kecanduan. Saya punya teman, saudara, kenalan. Waktu saya ikut fitness, saudara, saya lihat badannya bagus sekali, saudara, bagus. Saudara tahu, dia tiap hari itu fitness itu, tiap hari. Kenapa dia mau tiap hari fitness? Karena dia melihat hasil, betul nggak, saudara? Ada progres yang dulu mungkin badannya langsung, sekarang jadi langsing dan six-pack, saudara. Dia nggak mau kehilangan itu. Apa target saudara? Baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan, baik itu dalam kerohanian, dalam pekerjaan. Ketika kita punya target dan kita berjuang mencapai itu, ada progres, maka kita akan pingin target itu terus tercapai lagi. Apa target kita, saudara? Itu yang membuat irama hidup kita itu serasi. Tetapi kalau kita nggak punya target, saudara, ya yang penting hari ini hidup, bisa makan, ya kita kan harus bersyukur, Kak. Pokoknya bersyukur, padahal dia nggak buat apa-apa. Memang harus bersyukur. Suatu saat Bapak rohani saya bilang gini, saudara. Berdoalah seolah-olah tanpa doamu, semua usahamu itu tidak ada hasilnya. Namun berusahalah seolah-olah yang kamu capai itu ditentukan oleh usahamu, bukan karena Tuhan. Jadi harus ada keseimbangan, saudara. Ada pola yang teratur, ada waktunya berdoa, ada waktunya pelayanan, ada waktunya ibadah, ada waktunya bekerja, ada waktunya santai dengan keluarga. Kita kadang nggak punya pola itu, saudara. Nggak punya.
Itu yang membuat hidup kita ini cuman berjalan di tempat, membosankan dan hampa, saudara. Bagi saya, salah satu yang membuat saya bahagia sama istri, bukan saya dapat uang. Saya dapat uang senang, tapi cuman gitu aja, saudara. Tapi ketika saya lihat ada orang yang bertobat dari hasil pelayanan kita, dan kita lihat dia semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidupnya diberikan bagi Tuhan. Waduh, itu memuaskan. Itu bagi saya. Bagi saya yang paling membosankan itu ketika saya lihat jemaat cuman itu aja. Udah itu aja ya. Ya begitu-begitu saja. Waduh Tuhan, ini gimana ini? Apa yang menjadi target hidup kita, saudara? Sudahkah kita punya pola irama hidup yang serasi dan teratur? Itu penting. Penting. Anak-anak muda, engkau yang masih sekolah SD, SMP, SMA, tentukan masa depanmu. Mau jadi apa engkau? Tentukan. Kalau engkau ingin jadi tentara, catat masa depanmu itu, lempar ke depan. Setelah engkau lempar, engkau duduk. Catat apa yang harus kau lakukan untuk mencapai itu. Catat, mulai lakukan. Lakukan yang terbaik, step by step, sampai masa depanmu kau capai. Seorang bapak, apa targetmu dalam keluargamu? Bagi anak-anakmu, pasang di depan. Anak saya Gaby punya cita-cita pengen jadi psikolog, saudara. Begitu saya tahu dia pengen jadi psikolog, kami mulai tata. Saya beli buku-buku psikologi yang harganya bisa sampai 500.000, saudara. Terus setiap saya ada orang yang aneh-aneh, kami diskusi sama dia. Menurutmu kenapa dia sampai kayak gitu, nak? Dari sudut pandang psikologi bagaimana? Jadi anak itu tidak dibiarkan liar begitu. Mengalir, Kak, mengalir. Dulu waktu saya baru kenal Dela, sekarang dia dapat beasiswa di BCA, saudara. Saya bilang sama Dela, saat itu dia masih SD kelas 6 kalau nggak salah. Del, saya kasih kamu 3 pilihan, saya bilang. Saya kasih 3 pilihan untuk menetapkan masa depanmu, saya bilang. Yang pertama, pikirkan kamu mau jadi akpol, atau yang kedua masuk STAN, atau yang ketiga kamu masuk BCA, beasiswa BCA. Pikirkan baik-baik. Waktu SMP, saya yakin dia sudah tetapkan itu. Dan dia belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Makanya dia masuk SMP favorit dan dia selalu juara. Lulus SMP, saya berharap dia dulu sebenarnya masuk STAN. Tapi saya tahu pilihan dia yang terbaik. Akhirnya dia masuk SMK, saudara. Saya cukup ada sedikit kekecewaan ketika dia dulu tidak masuk ke Semuket, saudara. Ternyata Tuhan berbicara kepada dia. Begitu dia lulus SMK, pendaftaran STAN tutup ternyata, saudara. Dan ketika dia coba tes BCA, dia keterima beasiswa BCA. Tapi itu dirancang bukan waktu SMA, saudara. Dirancang waktu SMP. Dan dia mulai melakukan yang terbaik setiap hari untuk mencapai ke sana. Latih anak kita, ajak mereka duduk, kamu mau kemana? Setiap saya ketemu sama anak-anak remaja, selalu saya tanya, kamu ingin jadi apa? Kadang saya begitu ngototnya sama mereka, tapi saya kadang berpikir, orang tua mereka ngotot gak ya seperti saya? Saya kasih mereka gambaran-gambaran. Itu yang membuat hidup mereka tertata, terpola, saudara. Anak saya Joseph, saya tanya, kamu ingin jadi apa, nak? Saya ingin jadi YouTuber, Pak. Saya fasilitasi semua. Bahkan saya bayar mahal. Saya kemarin beli aplikasi coding. Ayo, lakukan.
apa saja yang diminta, asal itu bukan untuk sekedar main dan jajan saya. Kalau untuk belajar, saya akan perjuangkan, saya bilang. Itu membuat mereka pola hidup itu tertata, saudara. Nggak hampa. Sudahkah kita membangun hidup kita seperti itu? Ketika tahun 98 saya bertobat, cita-cita saya cuma satu, saudara. Saya sudah tidak punya cita-cita yang lain. Saya ingin dipakai Tuhan menjadi penginjil, jadi hamba Tuhan. Apa yang saya lakukan tiap hari? Walaupun saat itu saya kuliah sekuler. Saya kuliah akuntansi. Bagi saya kuliah akuntansi cuma sampingan. Yang penting saya bisa lulus dengan IPK minimal 3 supaya orang tua saya tidak kecewa. Tapi hari-hari saya lakukan apa? Belajar Alkitab, doa, puasa, dengar khotbah, pelayanan. Hampir seluruh hidup saya berputar di situ untuk mempersiapkan suatu saat saya harus jadi pengkhotbah. Ketika sudah siap, Tuhan siapkan, Tuhan kasih fasilitas. Mari kita, kenapa hidup kita nggak bisa maksimal selama ini? Mungkin kita nggak punya pola. Yang penting hari ini saya bisa berjalan hidup, saya bisa menyelesaikan hidup. Ya pokoknya ya udahlah. Lama-lama saudara bosan. Tentukan targetmu, saudara. Engkau yang bekerja, ikut orang. Engkau mungkin ingin jadi pengusaha. Persiapkan berapa tahun lagi. Oh saya ingin jadi pengusaha kak, pengusaha apa ini? Oke, kamu butuh modal berapa? Pikirkan baik-baik, tata dari sekarang, bangun jaringan, pelajari sungguh-sungguh. Itu yang membuat hidup ini gak hampa, saudara. Itu yang membuat hidup gak hampa. Itu pentingnya irama yang serasi dan teratur. Apa sih arti hidup dengan irama yang teratur dan serasi? Hidup dengan irama yang teratur adalah hidup dengan irama yang serasi, adalah hidup yang selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Tentu sebelum saudara menentukan titik ke depan yang akan kau capai, bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, buat apa sih Tuhan ciptakan saya? Engkau pribadi yang maha dahsyat, maha mulia. Engkau menciptakan saya bukan tanpa tujuan. Engkau pasti punya tujuan. Mampukan saya melihat apa destiny Tuhan dalam hidupku. Apa kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupku. Kemarin saya katakan gini sama anak-anak pemuritan. Kalian tahu dokter spesialis jantung, saya bilang. Tahu Kak. Kapan mereka tahu kalau mereka merupakan ahli dalam spesialis jantung? Bisa jadi waktu kecil mereka sudah punya cita-cita di sana. Betul? Tetapi cita-cita itu mereka lempar dulu ke depan. Mereka lempar cita-cita spesialis jantung itu di depan. Habis itu mereka duduk, apa yang mereka lakukan? Dari SD mereka belajar sungguh-sungguh. SD mereka melakukan jadi orang yang terbaik. Sehingga mereka bisa masuk SMP favorit, saudara. SMP mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka bisa masuk SMA favorit. SMA mereka belajar sungguh-sungguh. Sehingga mereka mulai bisa merasakan, cocoknya itu saya di kedokteran. Betul gak? Mereka masuk kedokteran. Di kedokteran mereka selesaikan kedokteran umum. Mereka pun belajar sungguh-sungguh. Baru mereka bisa yakin cocoknya saya di jantung. Saya dari kecil cita-cita saya itu sebenarnya jadi ahli pertanian. Ahli pertanian. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya baru tahu, oh panggilan saya ini bukan ahli pertanian, tetapi jadi hamba Tuhan. Ketika engkau mengalami Tuhan, disitulah kita baru tahu, oh ini
kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau sudah tangkap apa menjadi kehendak Tuhan, lakukan yang terbaik, engkau akan sampai ke sana. Engkau pasti sampai. Tapi kalau itu berdasarkan kedagingan, ikut-ikutan karena orang lain keren kayak gini, orang lain keren jadi YouTuber, orang lain jadi keren. Gak jadi. Gak jadi saudara, gak jadi. Gak jadi. Jadi hidup yang dengan irama yang serasi adalah hidup yang selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sudahkah kita menemukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita temukan itu? Ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, papa mama saya itu gak setuju. Mungkin mereka pikir gak punya bakat jadi hamba Tuhan. Karena saya pendiam saudara, saya pemalu, pendiam. Sangat pemalu. Saya ingat betul waktu SMP atau SMA itu saya disuruh doa. Ada pertemuan keluarga, setiap kami tahun baru itu kumpul. Keluarga besar dari nenek, kakek, saudara kumpul di rumah. Karena papa saya anak pertama, saya anak pertama. Saya pembawa tahta keluarga dari nenek moyang saudara. Nah biasanya saya disuruh doa malam tahun baru itu saudara. Saudara tahu, itu doa sudah ditulis mama saya saudara. Itu pun saya baca salah saudara, gemetar saudara. Jadi saya pikir gak punya bakat lah jadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya masuk mengalami Tuhan, saya lihat dengan jelas ini loh panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, anak-anak kita tidak akan mungkin bisa menemukan destiny mereka kalau mereka gak berjumpa dengan Tuhan. Gak mungkin. Ikut-ikutan iya. Satu saat dia akan stres, akan capek saudara, letih. Dan mereka tidak akan bahagia. Alasan harus hidup di dalam irama yang teratur. Kenapa kita harus hidup dalam irama yang teratur saudaraku? Saya temukan minimal ada 3 alasan. Yang pertama, Tuhan itu adalah pribadi yang teratur. Kalau saudara pelajari nanti di Alkitab, Tuhan itu pribadi yang teratur. Dia enggak gerusa-gerusu. Dia enggak terlambat. Dia enggak sembarangan bekerja. Dia terencana. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Engkau yang membentuk aku dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadari. Ayat 6 dikatakan, di dalam kitabmu sudah dituliskan hari-hari yang akan kulalui sebelum ada satupun di dalamnya. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, semua perjalanan hidup kita sampai kita mati itu sudah ada dalam kitab kehidupan Tuhan. Tetapi masalahnya gini saudara. Ketika kita lahir bertumbuh, Tuhan kasih kebebasan bagi kita untuk memilih. Mencari apa yang Tuhan sudah tulis dalam kitab kehidupannya, atau kita membuat kitab kehidupan kita sendiri. Ketika kita membuat kitab kehidupan kita sendiri, itulah yang disebut dengan dosa, hamartia, meleset dari sasaran. Makanya gak mungkin orang menemukan apa panggilannya dia di dalam Tuhan, kalau dia gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Artinya apa? Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rancangan jauh ke depan atas hidup kita. Kemana kita nanti sekolah, siapa pasangan hidup kita, apa usaha kita nanti ke depan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah punya big master plan. Tetapi Tuhan kasih kebebasan untuk kita untuk membuat master plan sendiri. Karena Tuhan tidak ciptakan kita jadi robot. Makanya dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi apa saudara? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun. Di bawah langit. Siapa di sini masih di bawah langit saudara? Ada di sini sudah di atas langit? Halo?
Ada kak, sombongnya dia itu di atas langit kak. Itu sombongnya saudara, bukan orangnya saudara. Tapi kita masih di bawah langit. Kalau saudara masih di bawah langit, saya mau kasih tahu. Ada masanya. Kita suka yang terburu-buru kan? Buru-buru ingin kawin. Habis kawin minta cerai. Buru-buru pingin dapat ini. Setelah dapat, kita nyesal. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan masanya pasti hambar. Pasti hambar. Karena Tuhan itu pribadi yang teratur. Dia teratur. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ritmenya dia hambar. Contoh yang paling simpel lah. Pepaya, kalau belum waktunya dipanen, saudara panen, bisa matang gak saudara? Bisa. Bisa. Tapi bandingkan pepaya yang belum waktunya panen diambil, panen, ditunggu sampai matang, dibandingkan dengan pepaya yang panennya di pohon. Rasanya beda? Oh beda banget. Makanya ada istilah apa? Buah suluan ya. Dan itu lebih mahal. Durian yang belum waktunya panen diambil jatuh, dengan durian yang matang di pohon jatuh, itu beda rasanya. Kalau engkau berjalan tidak sesuai dengan waktunya, bisa. Belum waktunya kawin, bisa kawin, bisa. Tapi rumah tangganya anyep. Anyep. Katakan kiri kananmu, anyep bro bilang. Halo? Pingin buka usaha, belum waktunya engkau buka usaha. Cuman modal semangat. Akhirnya apa? Bangkrut. Bangkrut. Ingin pelayanan. Banyak kita dulu waktu mahasiswa itu, waduh, semangat pelayanannya sih oke. Tapi belum waktunya. Belum mau ikut pemuritan, gak mau dididik, gak mau punya mentor. Akhirnya apa? Memang skillnya hebat. 2-3 bulan mutung, kepahitan. Kacau. Jadi anyep pelayanan itu saudara. Gak bisa dinikmati Tuhan. Belum waktunya. Ada orang bilang gini sama saya, Kak Fri, kenapa si Aini gak bisa dinaikkan jadi song leader? Sebentar. Begitu dia jadi song leader, nanti kalau babak belur siapa yang bertanggung jawab? Satu saat, ini bukan dari gereja kita, dari gereja lain. Ada seorang anak masih kelas 5 SD. Karena dia pintar main drum, disuruh main drum di gereja saudara. Aku udah bilang, ojo ke susu. Memang anakmu hebat tapi ojo ke susu saya bilang. Didik dulu dia nilai-nilai kebenaran. Didik dulu dia karakter. Karena ketika dia tampil di mimbar itu peperangan rohani saya bilang. Kalau dia gak siap, iblis bisa permainkan dia. Enggak kak, pokoknya dia udah semangat ingin melayani. Oke silakan saya bilang. Bukan jemaat kita. Ini udah peristiwa lama sekali. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun dia pelayanan. Ya belum sampai ya 2 tahun ya. Belum sampai 2 tahun. Hampir setahun lah. Setahun. Saya ditelepon. Tahu apa yang terjadi? Anak ini saling sodomi dengan keluarganya. Tahu sodomi ya? Belum waktunya, Bok suruh perang, mati. Nangis-nangis telepon saya. Berapa banyak orang Kristen? Engkau pelayanan, tapi engkau tidak persiapkan dirimu. Ujungnya apa? Kepahitan. Memang kita harus pelayanan.
Setiap talenta yang Tuhan berikan harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita kembangkan. Kalau engkau tidak kembangkan, suatu-saat Tuhan akan tuntut. Tetapi selain engkau mengembangkan talentamu, karaktermu siapkan sampai matang. Terus Kak, kalau sampai mati gak siap-siap berarti engkau gak niat. Gak niat. Satu-saat Tuhan bilang, aku kasih engkau 5 talenta. Apa yang kamu lakukan? Oh Kak, gerejaku itu ruwet orangnya Kak. Jadi saya kubur Tuhan. Saya kubur talentaku. Tuhan bilang gini, malaikat, ini hamba yang jahat dan malas. Itu kan Tuhan bicara tentang talenta toh. Yang sudah ikut pemuritan. Ini hamba yang jahat dan malas. Lempar dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ada waktunya saudara. Ada waktunya untuk menabur. Ada waktunya untuk menuai. Engkau ingin menuai? Gak pernah nabur. Engkau nyolong. Nyolong. Engkau menuai. Engkau tidak menabur. Pilihanmu cuma ada 2. Orang kasihan sama kau, dikasih. Atau engkau nyolong. Ada waktunya. Ada waktunya menangis. Ada waktunya tertawa. Ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah. Tuhan itu teratur saudara. Jadi jangan buat jadwalmu sendiri. Jangan buat iramamu sendiri, engkau capek. Gak ketemu. Gak ketemu. Jangan sakarap dewi. Tuhan punya ritme. Ingat orang Israel? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh apa? Tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Kalau mereka tidak berhenti, mereka gosong di padang gurun. Ketika tiang awan dan tiang api itu jalan, mereka siap tidak siap, mereka harus jalan. Kalau enggak, mereka gosong di padang gurun. Kalau Tuhan sudah suruh, engkau tidak jalan, engkau gosong. Tuhan tidak suruh, engkau jalan, engkau gosong. Itu kan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan gak suruh kita lakukan, Tuhan suruh kita tidak lakukan. Akhirnya kita bilang, Tuhan di manakah engkau? Tidakkah engkau peduli sama aku? Tuhan bilang, bukan saya tidak peduli. Saya sudah siapkan tiang awan dan tiang api. Tetapi engkau sakarapmu dewe. Mana itu diturunkan? Itu di sekitar tenda. Di mana ada tiang awan dan tiang api. Berkat itu diturunkan ketika engkau di dalam coveringnya Tuhan. Di dalam ketaatan sama Tuhan. Ketika engkau enggak taat, berkat itu turun. Tapi engkau tidak temukan. Karena engkau keluar dari jalannya Tuhan. Yang temukan siapa? Gembalamu. Karena gembalamu tetap di dalam tenda. Semua ada aturannya, ada ritmenya. Nanti kita lihat. Apabila kita ingin hidup seirama dengan Tuhan, maka kita perlu belajar untuk hidup secara tertata dengan irama yang teratur. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan gini, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan itu tertib saudara. Waktunya doa engkau bekerja. Waktunya ibadah engkau jalan-jalan. Waktunya jalan-jalan engkau ibadah. Padahal berkat Tuhan itu diberikan waktu kita. Ingat beberapa minggu yang lalu khotbah kita? Waktu kita sabat itulah berkat itu diturunkan.
Waktu engkau melakukan sabat itulah semua usahamu yang 6 hari itu menjadi diberkati Tuhan. Ada waktunya. Jangan buat jadwalmu sendiri. Jangan buat peraturan kita sendiri. Kita ini warga kerajaan sorga, saudara. Di sekolah aja ada aturan main. Terlambat, saya dulu waktu kuliah saudara ngambil S2. Kalau sudah terlambat saudara. Kalau dosennya sudah duluan masuk saudara. Kita ketuk pintu. Tok, 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 tok. Silakan masuk. Selamat sore Pak. Oh iya selamat sore. Tolong tutup pintunya ya, tapi tutup dari luar. Itu artinya apa saudara? Nggak boleh masuk. Di dalam sekolah aja ada aturannya. Apalagi dalam kerajaan Allah. Tuhan itu pribadi yang agung, tertib. Yang kedua, yang pertama tadi apa saudara? Alasan kita hidup dalam irama yang teratur, Tuhan adalah pribadi yang bersifat teratur. Aturlah hidup kita saudara. Kapan waktunya kita ibadah harian, kapan waktunya kita olahraga, kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kumpul keluarga, kapan waktunya kita pelayanan, kapan waktunya kita belajar. Harus ada. Harus ada. Yang kedua, kehendak Tuhan akan keteraturan tersebut merupakan cerminan dari sifatnya. Jadi gini saudara, Tuhan itu menghendaki teratur karena memang sifat Tuhan itu teratur. Pengkhotbah 3 ayat 2 tadi dikatakan apa? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Belum waktunya meninggal, saudara paksakan meninggal, malah sengsara gak meninggal-meninggal. Belum waktunya lahir saudara menurut Tuhan, saudara paksakan lahir, malah gak karu-karuan. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam. Perlu dicabut? Perlu. Kalau saudara mengerti atau punya keluarga yang punya kelapa sawit saudara. Kelapa sawit itu bisnis jangka panjang saudara. Itu 5 tahun pertama dia tidak menghasilkan apa-apa. Setelah 5 tahun, tahun ke-6 sampai tahun ke-30 itu produksinya besar saudara. Oh itu tambang emas itu saudara. Tapi setelah umur 30 tahun dia harus dicabut. Udah umur 30 tahun mau kasih pupuk sebanyak apapun gak ada guna saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Ada waktunya cari uang. Ada waktunya uang ini harus ditabur saudara. Harus dilepaskan saudara. Supaya apa? Ketika dia pergi, satu saat dia balik bawa teman-temannya saudara. Engkau tidak pernah lepaskan dia, gimana dia mau balik bawa teman, betul gak? Mau pegang terus. Petani itu saudara, kalau panen, saya ini pernah petani padi saudara. Dulu gak ada jual bibit-bibit itu gak ada. Misalnya ada 10 petak ini padi, sawah. 10 petak ya. Begitu dia mulai kuning, sang petani akan lihat mana petak yang paling bagus hasilnya. Waduh ini petak ini hasilnya keren, lebat, bagus, subur. Biasanya ketika panen dia katakan kepada yang pengambil pegawai atau buruh tani yang memanen saudara. Tolong petak ini sisihkan ya. Gak usah gabungkan dengan yang lain. Kenapa saudara? Peta yang hasilnya lebih bagus itu dia akan simpan. Buat apa saudara? Ditabur jadi bibit lagi. Saudara berkat yang terbaik, saudara habiskan jalan-jalan buat makan. Sisa-sisa saudara tabur. Makanya panen selanjutnya amsyong. Betul apa betul? Berkat terbaik itu harus ditabur. Supaya untuk panen selanjutnya berlipat kali ganda.
Ada waktunya. Tuhan itu teratur, saudara. Karena itu sifatnya Tuhan. Apabila Tuhan adalah pribadi yang teratur, dan kita ingin membangun relasi yang semakin akrab dengan Dia, maka tidak bisa tidak. Kita pun harus menyesuaikan diri. Ya hidup secara teratur seperti dirinya. Orang rajin akan selalu dekat sama orang rajin. Orang malas akan selalu dekat dengan orang malas. Nyaman dekat dengan orang malas. Orang yang suka gosip akan nyaman dekat sama orang yang tukang gosip. Pribadi yang teratur akan nyaman dekat sama orang yang teratur. Kalau kita ingin dekat sama Tuhan, karena Dia pribadi yang teratur, hidup kita pun harus teratur. Harus teratur. Ketiga, Tuhan menciptakan alam semesta untuk berjalan secara teratur. Tadi malam saya hampir 1 jam mencari tentang galaksi, saudara. Tentang matahari. Matahari itu ada berapa, saudara? Hah? Matahari ada berapa? Matahari itu ada miliaran. Di dalam matahari itu ada galaksi, miliaran lagi. Di dalam galaksi itu ada planet, miliaran lagi, saudara. Ini salah satu yang dekat dengan bumi, saudara. Aduh, gak kelihatan ya. Ada Mars, Pluto, Jupiter. Saudara kalau lihat itu ya videonya nanti ya. Ada videonya tapi saya coba cari tadi malam gak ketemu. Bagaimana itu yang miliaran itu berjalan bersama, saudara. Coba ada satu saja yang telat 5 menit, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tabrakan. Kacau alam semesta ini, saudara. Kacau. Planet ini aja kalau terlambat, saudara, menyitari bumi, matahari, ini sangat meletus. Bumi ini bisa kacau. Makanya kan beberapa waktu yang lalu ada isu katanya dari NASA, ada planet ini yang akan sebentar lagi akan bertabrakan. Dan kalau ini bertabrakan, saudara, ada berapa bagian negara di dunia ini kan habis, saudara. Tuhan itu bisa mengatur semuanya itu dengan teratur, saudara. Ada siang, ada malam. Coba Tuhan buat siang itu 25 jam, malam 5 jam. Coba, gak teratur gitu. Amsyong gak kita, saudara? Hah? Saya waktu ke Korea, saudara. Ke Korea. Itu matahari itu terbenam jam 9 malam. Terbit jam 4 pagi, saudara. Aku bilang ini kok kacau gini pikir saya, saudara. Pas musim itu, saudara. Jam 8 malam kok masih terang gini, saudara. Memang ada masanya di situ, saudara. Tuhan ciptakan semua itu teratur. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan ritmenya Tuhan, kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nantikanlah berkat dari Tuhan pada waktunya. Saya minggu lalu sempat cerita ya. Saya terpaksa harus ngutang di bank. 1 minggu setelah saya ngutang di bank, saudara, saya dapat berkat. Persis sejumlah uang yang saya utang itu, saudara. Aduh, nyesalnya minta ampun ngutang di bank saat itu, saudara. Nyesal. Masukkan sertifikatnya Kak Mary. SKPNS-nya, saudara. Harus nanggung bunga bank. Udah kadung, saudara. 3 tahun kita harus bayarin pegawai bank. Bunga, saudara. Seandainya saya sabar 1 minggu saja, gak perlu. Ada waktunya. Kalau engkau belum diberkati Tuhan, mungkin belum waktunya. Atau mungkin engkau di jalur lain, saudara. Tidak di dalam jalurnya Tuhan. Tidak di dalam orbitnya Tuhan.
Tetapi manusia, perhatikan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, targetnya itu kekekalan, saudara. Apa target kekekalannya, saudara? Keserupaan dengan Kristus. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan ini. Ini terakhir ini, saudara. Ini terakhir. Sebagai perenungan kita. Tuhan bertindak bukan secara serampangan, namun secara terencana, dan rencananya itu bersifat indah pada waktunya. Coba saudara bayangkan sejenak. Bayangkan sejenak. Betapa agungnya Tuhan itu. Betapa hebatnya Tuhan itu. Saudara sudah pernah baca masa penciptaan ya? Hari pertama dia ciptakan apa? Jadilah terang, maka terang pun jadi. Diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari keenam yang diciptakan apa, saudara? Manusia. Saudara kebayang gak kalau hari kedua Tuhan ciptakan manusia? Hah? Apa yang terjadi? Mati. Dia sediakan dulu semua lengkap di jagat raya ini. Setelah lengkap, baru dia ciptakan manusia. Kalau Tuhan salah perhitungan, dia belum ciptakan matahari, tapi manusia sudah diciptakan. Adam tidak pernah bisa ketemu sama Hawa. Dia di mana istriku, kata dia, saudara. Nggak ketemu. Artinya apa? Perhatikan. Sebelum kau lahir, sebelum saya lahir, sebelum kita lahir, Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kita. Semua yang perlu bagi kita Tuhan sudah sediakan. Pertanyaannya, mampukah kita menemukan itu? Bahkan jodoh pun Tuhan sudah sediakan. Adam tidak pernah pusing cari istri, saudara. Adam gak pusing cari istri. Jadi yang belum dapat jodoh, gak usah pusing-pusing cari jodoh. Kalau engkau di dalam tracknya Tuhan, Tuhan akan kirimkan jodoh itu. Adam gak pusing nanam pohon. Adam gak pusing, saudara, untuk ternak ayam. Tuhan sediakan semua. Tinggal dia mengelola. Tetapi begitu dia jatuh dalam dosa, Alkitab katakan, bumi menghasilkan apa? Semak duri. Ketika engkau keluar dari Tuhan, keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan, maka akan lahir semak duri yang menggerogoti semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Semak duri itulah yang akan menggerogoti dan memaksa kita kerja keras, saudara. Padahal semua Tuhan sudah sediakan. Dan dia tahu kapan waktunya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada waktunya, saudara. Ada waktunya musim menabur, ada waktunya musim menuai. Ketika orang menabur, engkau juga harus menabur, supaya ketika mereka menuai, engkau menuai. Ketika musim dingin, simpan. Musim panas, kita harus menyimpan di lumbung. Sehingga ketika musim dingin gak bisa bekerja, kita masih punya persediaan. Bukankah itu yang dinyatakan di Amsal ketika Tuhan berbicara tentang semut? Ada waktunya musim hujan, ada waktunya musim kemarau. Ada siang, ada malam.
Siang kita bekerja, malam kita istirahat. Jangan siang kita tidur, malam kita begadang. Akhirnya apa? Livermu rusak. Betul gak saudara? Livermu rusak. Setelah livermu rusak, minta mujizat Tuhan. Kok penak kata Tuhan? Kok penak? Semua ada masanya saudara. Semua ada masanya. Jangan buat musim sendiri. Jangan buat masa sendiri. Mari kita menyesuaikan diri dengan masanya Tuhan. Hari ini masa pandemi. Mengerti enggak saudara apa menjadi kehendak Tuhan? Kalau engkau mengerti, maka masa pandemi menjadi masa panen bagimu. Pasti masa panen. Pasti masa panen. Sama seperti Yusuf. Ketika masa kekeringan di Mesir, di Israel, justru Yusuf masa panen saudara. Karena dia mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Sebenarnya masa-masa sulit itu sebenarnya kesempatan bagi anak Tuhan mengalami mujizat yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita seirama dengan Tuhan. Berjalan sesuai dengan ritmenya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang saya sangat suka. Oke. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapakku ajaib, segala rancangan Tuhan ku heran, Tuhan ku heran perbuatanmu. Rasaku
kita nggak bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Karena kita hidup sesuka hati kita. Ketika Yunus tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia harus mengalami masa kelam di perut ikan. Maka kita berkata, Tuhan, aku mau apa yang kau inginkan. Aku seirama dengan Engkau. Tuntun langkah-langkah. Ampuni kalau selama ini aku hidup sesuka hati. Aku gak peduli mau. Ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, saat itulah kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Saat itulah kita bisa melihat Tuhan sediakan semua apa yang menjadi keperluan kita. Dia Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Kalau Yesus saja sudah mati di atas kayu salib bagi kita, nyawanya dia berikan, gak mungkin dia gak peduli dengan kebutuhan. Gak mungkin dia gak peduli dengan masa depan kita. Mari kita izinkan Tuhan memulihkan kita. Minta ampun kalau selama ini kita memaksa Tuhan harus setuju dengan keinginan kita. Harusnya kita yang menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Karena dia yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami hidup sesuka hati kami. Kami gak peduli perasaannya Tuhan. Bahkan kami gak mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jelikan mata rohani kami untuk kami bisa melihat kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Melihat waktu-waktunya Tuhan dalam hidup kami. Kapan waktunya Tuhan membentuk kami? Kapan waktunya Tuhan mengangkat kami? Kapan waktunya Tuhan mempercayakan kami? Kapan waktunya Tuhan untuk memberkati setiap kami? Karena kami tahu waktu yang terbaik. Pulihkan umat-Mu. Pulihkan kami Tuhan, apapun keberadaan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku turun aku berdoa, turun aku penuh kemuliaan-Mu, turun aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku turun aku berdoa, turun aku penuh kemuliaan-Mu. Kami terus membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kau mengasihi penduduk bangsa ini. Kau tidak menginginkan satu orang pun dari penduduk bangsa ini binasa. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Engkau dalam bangsa ini. Biar ada revival, ada kebangunan rohani. Celikan mata rohani penduduk bangsa ini, untuk kami semua bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan penduduk bangsa ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua anggota MPR, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu semua menteri dan semua staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah,
desa, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola bangsa ini, TNI, Polri, semua kami bawa di hadapan Tuhan. Mereka hamba-Mu yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala rancangan orang fasik, orang jahat atas bangsa ini digagalkan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, orang-orang yang menangani pasien COVID. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan Indonesia dalam tangan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Biar gereja Tuhan menjadi representatif dari kehadiran Tuhan, dan bangsa ini diberkati oleh gereja Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan bangsa ini, kami serahkan kota Tulungagung ke dalam belas kasihan Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bawa kami untuk hidup dalam keteraturan, seirama, sejalan dengan Tuhan, satu ritme dengan Tuhan, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan. Buat kami mengerti apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kami. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit, yang ada jemaat yang sakit hari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari COVID-19. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati-Mu. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta anak, istri, suami mereka, bahkan anak, cucu, menantu mereka. Berkati keluarga besar Pak Bambang Tuhan. Kami mohon sungguh-sungguh perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Bungkus tutup rapat dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bahwa mereka masuk dalam rencana-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Semua perusahaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dimanapun berada, Tuhan berkati, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya. Hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan berikan kepada semua karyawannya. Berkati anak, cucu, menantu mereka, dimanapun berada, bahwa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah pertemuan kami, dan Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sesuaikanlah irama hidup kita dengan iramanya Tuhan. Jangan atur Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan setiap langkah-langkah kita. Dia menyertai kita. Dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati studimu yang sekolah, engkau diberkati, engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya. Berkat
berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.